Oke, halo Pak Friends. Perkenalkan, saya Dr. Diah dari YPLI. Pada segmen ini, saya akan menerangkan tentang kasus yang sering banget nih ditanyain oleh pet parents. Mungkin beberapa kasusnya lumayan banyak nih, cuman yang paling sering terjadi dan yang paling sering datang ke klinik YPLI sendiri yaitu kasusnya tentang flu. Bagian orang taunya cuma flu ya, padahal ini singkatan, yaitu dari feline lower urinary tract disease atau suatu gangguan atau penyakit pada saluran perkemihan bagian bawah, seperti itu. Penyebabnya yang pertama bisa karena gangguan syaraf, ini yang paling sering sih. Biasanya untuk gangguan syaraf ini sendiri disebabkan oleh trauma. Trauma ini bisa karena mungkin kecelakaan atau terjatuh dari ketinggian, tertimpa benda, atau disebabkan oleh pukulan yang menyebabkan di bagian belakang tulang pelvis ini sendiri. Kalau tulang pelvis mungkin pet parent taunya tulang panggul ya. Bagian tulang panggul ini sendiri yang menyangga si organ reproduksi atau saluran perkemihan ini sendiri nantinya akan cedera. Nah, cedera itu sendiri akan mempengaruhi syaraf di sekitarnya. Nantinya syaraf ini sendiri yang akan menyuplai semua entah oksigen, entah pembuluh darah sekitar situ, akhirnya untuk elastisitas dan kerja dari organ itu sendiri kurang baik, seperti itu. Yang kedua, mungkin dari faktor genetik juga bisa. Faktor genetik ini sendiri bisa menyebabkan gangguan dari struktur anatomis masing-masing kucing, si hewan itu sendiri. Struktur anatomisnya bisa terganggu, akhirnya semua organ-organ yang menyuplai bagian kantong perkemihan juga terganggu, seperti itu. Lalu yang ketiga bisa karena neoplasia. Biasanya kalau neoplasia ini penyebabnya bisa karena tumor atau sel-sel yang seharusnya tidak berada di situ akhirnya tumbuh dan berkembang sehingga mengganggu dari kerja organ tersebut. Lalu yang keempat bisa karena obstruksi. Obstruksi ini bisa, ini sih yang paling sering terjadi ya Pak Orange. Jadi obstruksi ini bisa disebabkan oleh kristal atau struvit yang mengendap di dalam kantong kencing, lama-lama akan menyumbat dan tidak bisa mengeluarkan urinnya itu tersebut, seperti itu. Oke, untuk faktor resikonya ini ada beberapa sih. Yang paling sering, yang pertama, mungkin dari jenis kelamin ya, Pak Urans. Jadi jenis kelamin jantan ini akan lebih sering terkena kasus ini, flu, dibandingkan jenis kelamin betina. Memang jenis kelamin betina tidak memungkiri bisa terkena juga. Cuman dari beberapa penelitian yang disebutkan bahwa tingkat terkena flu pada pasien jenis kelamin jantan 80% resikonya lebih tinggi daripada betina karena dari struktur anatomisnya. Paurens, jadi struktur anatomis kucing jantan dia kan untuk saluran reproduksinya dia memanjang dan menyempit di satu tempat. Nah, struktur inilah yang menyebabkan beberapa obstruksi bisa terjadi seperti itu. Lalu yang kedua bisa dari beberapa ras predisposisi seperti Himalayan, seperti itu beberapa jurnal juga menyebutkan bisa terjadi peningkatan resiko. Lalu selanjutnya bisa karena pakan, tingginya pakan dengan kadar mineral yang cukup tinggi seperti magnesium, mineral dan lain-lain, seperti itu bisa menyebabkan resiko terkenanya penumpukan kristal struvit ini. Selanjutnya bisa karena hormonal. Nah, tingkat hormonal ini sebenarnya lebih ke arahnya ke stres ya Pak Orange. Sebenarnya sama ya, kucing jantan dan kucing betina ini sama aja, tingkat stresnya akan tinggi ketika mereka birahi. Apalagi kucing jantan, mereka kan harus keluar untuk mencari betina dan akan dikawinkan. Lalu setelah itu mereka harus berkelahi dengan kucing-kucing jantan lainnya untuk mendapatkan satu betina ini tadi. Kemudian mereka harus melandai wilayahnya. Di situ mereka akan biasaan spraying atau marking. Spraying atau marking ini biasanya ditandai dengan mereka pipis sembarangan. Pipisnya kan cuma sedikit-sedikit tuh untuk nandain wilayahnya. Nah, dari situ mereka pipisnya cuma sedikit, akhirnya tertahan, lama-lama menumpuk dan jadi kristal struvit ini sendiri. Seperti itu. Terus selanjutnya bisa karena multi-cat house. Multi-cat house ini apabila dalam satu populasi ada lebih dari 5 ekor kucing. Biasanya ini terjadi pada shelter atau rumah dia beranak pinak terus, akhirnya kan tingkat stresnya tinggi karena dia berebut makanan, berebut betina ketika kawin,
berebut tempat tinggal lah ya, seperti itu. Biasanya juga karena pakan sih, pakan tadi kan udah ya saya sebutkan, tinggi mineral, magnesium dan lain-lain. Terus dari porsi minum, ini sangat mempengaruhi sekali sih Powerance, karena dari porsi minum ini sendiri, ketika kucing ini dia tidak bisa mengeluarkan urinnya, otomatis kan filtrasi ginjalnya dia kurang baik. Ketika ada penurunan fungsi organ dari ginjalnya itu sendiri, lama-kelamaan akan menyumbat pada saluran urinnya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada obesitas, teman-teman. Obesitas, kurangnya exercise, atau kalau di anjing biasanya kan suka sekali kita membiarkan anjing itu di dalam rumah aja, padahal behaviornya dia secara alamiahnya dia harus banyak melakukan aktivitas. Jadi ya kalian harus sering-sering nih bawa anjing kalian jalan-jalan di pagi hari untuk meminimalkan resiko dari obesitas itu tadi. Nah, untuk kucing mungkin karena handlingnya atau memegangnya dia agak susah ya, kalau kita ajak jalan keluar, mungkin kalian bisa kasih tempat main di area satu tertentu di rumah kalian. Nantinya kalian berikan satu cat tree, bisa seperti itu, atau mainan-mainan di situ supaya dia bisa aktif untuk bergerak. Selanjutnya genetik. Nah, kalau genetik, faktor genetik ini nggak bisa dipungkiri, kita nggak bisa eliminasinya agak sulit ya, Powerance. Mungkin kalau udah faktor genetik ya kita mungkin bisa eliminasi faktor lainnya aja, karena kalau faktor ini sudah paten ada di tubuh kucing itu sendiri. Satu lagi nih yang terakhir, bisa dari umur. Beberapa kucing yang di atas 2 tahun biasanya dia lebih rentan terkena kasus ini, karena kerja dari organnya sudah menurun, elastisitas dan beberapa komponen di dalam tubuhnya juga mulai menurun ya tingkat kerjanya. Jadi mungkin dari situ menyebabkan resikonya lebih tinggi juga pada umur-umur kucing di atas 2 tahun yang sudah termasuk senior cat, seperti itu. Oke, gejala utamanya biasanya yang bisa kalian lihat, yang pertama, kucing ini sering banget bolak-balik ke litter box atau tempat pasirnya dia untuk pipis, tapi ketika kalian lihat pasirnya itu masih kering dan tidak ada pipis sama sekali. Nah, ketika di litter box pun mungkin kalian akan melihat kucing ini akan berusaha merejan tetapi tidak keluar. Nah, yang sudah tingkatnya mungkin agak tinggi lagi, dia akan mengeluarkan pipis tapi hematuria itu pipisnya udah bercampur dengan darah, biasanya seperti itu. Karena kasus ini kan gejalanya nggak bisa kita lihat di awal, jadi ketika gejalanya udah meningkat dan udah masuk ke stadium akhir, biasanya pet Powerance baru menyadari. Ketika udah merejan pipisnya tidak bisa keluar sama sekali atau pipisnya bahkan udah merah, biasanya baru tuh mereka menyadari bahwa kucingnya atau anak bul kalian tidak bisa pipis, seperti itu. Lalu gejalanya yang lain mungkin gejala secara ini ya tidak tampak ya atau simptomatis dan bisa terjadi pada semua jenis kasus. Bisa terjadi kelemasan, kucing yang lemas, sering diam, cenderung lebih diam dan kurang aktif atau responsif seperti biasanya. Atau bisa juga ketika kerja ginjalnya sudah mulai turun, filtrasinya sudah tidak baik, dan ureanya sudah mulai meracuni tubuhnya, biasanya disertai gejala muntah. Gejala lainnya mungkin ya bisa jadi dia tidak mau makan, seperti itu. Oke, untuk pengobatannya sendiri, seharusnya sih ketika sudah masuk ke stadium akhir ini tadi, tidak ada obat yang bisa mengatasi selain kalian bawa ke dokter hewan nih. Nanti ketika pet Powerance membawa anak bulnya ke dokter hewan, kita akan melakukan beberapa penanganan. Yang pertama, kita cek secara klinisnya dulu. Kemudian apabila dengan kita squeeze bagian kantong kencingnya dia benar-benar tidak bisa keluar, kita coba lihat bagian penisnya dia ternyata ada sumbatan, ya satu-satunya jalan harus dipasang kateter atau kateterisasi, seperti itu. Kemudian ketika sudah datang ke sini kondisinya sudah lemas, lalu ketika dia udah mulai dehidrasi, mukosanya sudah mulai membiru dan lain-lain, biasanya yang dilakukan dokter hewan yaitu melakukan pemasangan infus. Seperti itu. Beberapa kasus juga yang ditemukan, biasanya kucing yang datang ke sini sudah suhunya sudah mulai agak drop, jadi udah rendah di bawah
38 derajat Celcius. Apabila sudah seperti itu, biasanya dokter hewan akan memberikan terapi lampu penghangat atau inframerah seperti itu. Untuk obat-obatannya sendiri di sini biasanya beberapa dokter, masing-masing dokter berbeda-beda ya, tergantung dari gejala klinis yang muncul. Yang pasti setelah kita pasang kateter, kita berikan cairan infus, kita berikan lampu penghangat untuk menaikkan suhunya, kita berikan obat-obatan lain. Mungkin bisa jadi untuk pelapis kantong kencingnya, kita biasanya meredakan peradangannya supaya tidak ada distensi lagi di kantong kencingnya. Lalu beberapa obat juga seperti antibiotik dan anti radang biasanya diberikan tergantung dari kondisi klinis ketika kucing itu berobat seperti itu. Lalu untuk pengobatan lainnya, mungkin dokter akan menyarankan menggunakan pakan urineri. Nah, pakan urineri ini sendiri tergantung dari case-nya ya, Pet Parents. Jadi ketika case-nya ini agak berat, biasanya beberapa dokter akan menggunakan pakan urineri ini antara rentang 3-6 bulan terlebih dahulu. Apabila kondisinya sudah membaik, mungkin bisa diselingi dengan pakan yang lama. Lalu apabila kondisinya memang sudah lanjut, stadiumnya sudah mulai parah atau kasus ini dia relapse atau berulang kembali, biasanya disarankan untuk seumur hidupnya memakai pakan urineri itu, seperti itu. Dan untuk kasus-kasus ini biasanya dia bisa kambuh kembali ya, tergantung penanganan kalian di rumah nih, seperti mungkin lingkungannya, untuk pola stresnya seperti itu tidak diminimalisir, atau pakannya sendiri, pakannya masih menggunakan yang tinggi mineral seperti itu, yang kering. Mungkin kalian bisa ganti dengan pakan basah atau yang mengandung air lebih banyak supaya tidak terjadi berulang kali. Karena apabila ini terjadi kambuh lagi, kasus ini kambuh lagi, dokter biasanya menyarankan untuk melakukan tindakan lanjutan, bukan lagi kateterisasi, tetapi biasanya cistotomi. Kalau cistotomi ini dia lebih ke, jadi kita buka kantong kencingnya, nanti kita bersihkan apakah di sana ada penumpukan kristal atau struvit atau ada penumpukan gumpalan darah, biasanya akan kita ambil dan kita tutup kembali. Atau untuk kasus yang lebih berat lagi, biasanya untuk kucing jantan akan di penggantian jenis kelamin. Jadi kalau istilahnya biasanya kalian kenal dengan dibetinakan ya, seperti itu. Nah, kalau udah beberapa case ini hingga ke dibetinakan tadi tidak kunjung ada perbaikan, nah ini biasanya kita sebut dengan FIC. Nah, itu idiopatik, jadi kan kita nggak tahu penyebabnya, ya tergantung pet parents sendiri di rumah seperti apa penanganannya dan pemeliharaan anabulnya, seperti itu. Oke, dari penyebab dan beberapa tadi yang sudah saya jelaskan, sebenarnya udah beberapa masuk ke poin pencegahan ya, pet parents. Jadi yang pertama, mungkin pencegahannya karena faktor resikonya ini kan bisa beberapa macam. Mungkin saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama dari pakan nih. Pakan, kalian harus memilih pakan yang rendah akan mineral, magnesium seperti itu. Karena memang sejatinya untuk saya membahas ke hewan kucing saja ya. Untuk kucing sendiri kan dia karnivora obligat. Jadi dia lebih membutuhkan lebih banyak protein ketimbang unsur-unsur nutrisi lainnya seperti karbohidrat atau mineral seperti itu. Jadi kalian bisa nih lihat di bagian brosur, masing-masing produk ini berbeda-beda biasanya. Kalian bisa lihat di bagian belakang produknya berapa sih takaran masing-masing produk, pemberiannya berapa kali bisa atau berapa gram seperti itu. Biasanya untuk referensinya untuk pemakaian pakan di kucing ini perhitungannya dia 2% dari berat badan. Jadi bisa kalian hitung sendiri menurut pakan yang kalian berikan, seperti itu. Terus yang kedua mungkin dari suplemen. Untuk pencegahannya, suplemennya ketika kucing kalian nih sudah menunjukkan gejala sering merejan dan bolak-balik ke litter box tetapi pipisnya masih bisa keluar, mungkin kalian bisa berikan suplemen seperti dengan kandungan yang ada cranberry-nya. Saya beberapa kasus menemukan seperti itu, ketika diberikan suplemen yang terdapat cranberry ini ada perubahan yang signifikan pada kasus ini, seperti itu. Terus yang ketiga ini penting banget sih parents, meningkatkan konsumsi minum pada anabul kalian. Karena beberapa anabul ini susah banget nih untuk minum ya. Kalian bisa menyeimbanginya seperti ini. Mungkin beberapa kucing dia ini nggak suka wadahnya ini bentuknya plastik.
Powerance. Jadi kalian bisa mengganti wadah minum kucing kalian menggunakan bahan yang metal, logam atau besi atau stainless seperti itu, keramik juga bisa. Jadi dia lebih nyaman ketika dia konsumsi minumnya seperti itu. Lalu untuk diameternya, mungkin ketika kalian membeli wadah minum untuk kucing kalian nih, kucing ini kan dia lebih cenderung menyukai wadah minum yang lebar, Pet Powerance. Jadi kalian sebaiknya ketika membelikan wadah minum, belilah dengan diameter yang lebih lebar. Karena ketika dia minum, kucing ini agak risih ketika dia kumis kan indera sensorisnya dia ya. Jadi ketika kumisnya itu menyentuh bagian wadah minumnya, dia agak risih. Jadi mending kalian belinya yang wadahnya diameternya lebar seperti itu. Lalu yang ketiga, kucing sendiri kan dia sifatnya lebih kepo ya. Terus habis itu dia juga suka sekali dengan air yang mengalir. Jadi mungkin kalian biasa akalin nih beli air minum dengan wadahnya yang water contain, supaya dia lebih banyak nih untuk konsumsi air minumnya seperti itu. Selanjutnya mungkin dari penempatan ya, untuk penempatan semuanya sih, entah itu wadah makan, entah wadah minum atau litter box, diusahakan dia ditempatkan di tempat yang berbeda dan berjauhan, serta terhindar dari kondisi atau lingkungan yang berisik. Seperti misal nih, kalian memberikan wadah tempat makan atau litter box di sebelah mesin cuci atau di sebelah kulkas seperti itu. Lebih baik kalian menghindari tempat-tempat seperti itu dan diletakkan di tempat yang lebih hening atau lebih sunyi ya, karena kan mereka cenderung lebih suka dengan tenang, lingkungan yang tenang seperti itu. Lalu selanjutnya untuk poin yang stres ya, jadi kalian bisa juga, karena hampir 80% kasus flu ini dia disebabkan oleh tingkat stres yang tinggi. Jadi mungkin kalian bisa mengimbanginya dengan cara yang pertama steril tentunya, karena supaya apalagi kucing-kucing jantan, supaya nantinya apabila sudah steril dia tidak lagi marking atau spraying, tidak lagi memperebutkan kekuasaan atau memperebutkan betina seperti itu. Lalu mungkin bisa juga mencegah overpopulasi, atau supaya dalam satu lingkungan itu tidak lebih dari 1 atau 2 ekor kucing saja. Lalu yang selanjutnya exercise sih, atau tingkat aktivitas kucingnya. Mungkin kalau doggy seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bisa diajak main jalan-jalan di pagi hari. Tapi untuk kucing bisa kalian letakkan di satu ruangan tertutup, lalu kalian berikan beberapa spot main, atau bisa kalian belikan cat tree seperti itu, supaya dia bisa loncat ke sana kemari dan aktif bergerak untuk meminimalisir adanya obesitas. Terakhir mungkin tetap ya, semua penyakit atau semua kasus satu-satunya yang bisa mengurangi vaksinasi tentunya, karena dengan vaksinasi ini nantinya kan ketika kucing kalian terkena flu ini, otomatis kan dia lagi sakit nih, imunnya dia lagi turun, nanti virus gampang masuk. Makanya dari itu beberapa kucing yang sudah divaksinasi akan lebih kebal daripada kucing yang belum divaksinasi. Untuk Pet Powerance lainnya, sekian ya video dari saya tentang pembahasan flu ini. Mungkin dari Pet Powerance ada ilmu-ilmu baru atau topik-topik yang ingin kita bahas, bisa komen langsung di bawah ini. Dan jangan lupa ya untuk share akun sosial media kita, akun sosial media YouTube, bisa TikTok dan Instagram kita ke teman-teman kalian untuk berbagi informasi lainnya tentang anabul kalian. Sampai jumpa ke segmen Tanya Dok lainnya di Smart Animal Lovers. Dah.